Masyarakat juga sempat mempertanyakan ketika, loh kok kenapa ditempatkan di rumah itu? Bertanya-tanya ya. Ternyata rumah jalan setapak itu jalannya nenek moyang berkumpul di perkumpulannya di lapangan. Kaget waktu itu eh, ada bayangan besar dan itu hewan. Hai, selamat datang kembali di podcast Asbol edisi mistis. Kali ini kita masih bersama Abahar ya. Ya, Akan menceritakan kisah mistisnya di mana? di tempat pengabdian saya di Di Lamdesar desa- Timur, Di Maluku ya. Maluku Tenggara Barat. Bagaimanakah kisahnya ya? Langsung aja ya. Silakan Abahar untuk bercerita. Oke, pertama-tama ketika saya datang di tempat pengabdian saya di Desa Lamdesar Timur, di situ kita itu harus ada adat dulu. Kita itu harus ada adat seperti yang pertama kali kita datang, kita harus mencium pasir. Terus setelah itu kita harus dikenalkan dengan tuan-tuan tanah di sana gitu. Intinya pemangku desa lah intinya, yang kepala suku gitu. Nah, setelah dikenalkan waktu itu saya berdua dengan teman saya. Terus di situ di rumah adat. Di rumah adat itu terlihat di situ banyak kayak semacam benda-benda tajam, benda-benda mungkin pusaka lah, bisa dibilang pusaka. Nah, di situ ada gelas. Saya lihat gelas itu berisikan air. Itu ditaruh di atas pintu. Jadi ada satu pintu depan gitu. Terus ada tempat untuk penyimpanannya, bisa menyimpan sesuatu gitu. Jadi di situ ada gelas ukuran kecil, ada airnya setengah. Itu ada air yang berwarna kayak seperti kuning-kuningan seperti itu. Nah, terus pas di situ saya dikenalkan, karena saya dibilang juga waktu itu kalau misalkan untuk adat di sini, biar supaya nenek moyang tahu suara kalian, suara kita, saya dengan teman saya, jadi harus ada coba minum dulu, minum yang di gelas itu gitu. Itu semacam minuman biasa atau Orang sana menyebutnya minuman sopi ya. Jadi sopi itu kayak sejenis beralkohol gitu. Waktu itu kayak ada alkoholnya gitu. emang Sopi buatan sana ya, asli buatan sana. Nah, waktu itu saya disuruh pegang, suruh terus saya dengan teman saya sambil melirik kan, sambil lihat-lihatan, ini minuman apa nih. Pas orang bilang sudah minum saya sedikit. Terus saya dan teman saya berinisiatif, kalau misalkan kita dikasih minuman untuk pertama kalinya, kita harus waspada terlebih dahulu kan. Kita lihat dulu bagaimana suasananya. Waktu itu juga gelap ya, hanya kayak obor kayak gitu. Di situ penerangannya kayak obor gitu. Terus saya hanya sedikit menempelkan ke bibir. Alkohol ya? Karena saya takut kenapa-napa. Awalnya belum tahu kalau itu alkohol. Lebih memikirkan harus waspada dulu, karena kita komitmen, ketika kita dikasih apa-apa pas waktu di tempat itu pengabdian kita sudah komitmen dengan teman saya gitu, harus berhati-hati. Menempelkan, pas di situ dijelaskan, ada salah satu yang mungkin sudah pernah menginjakan ke Jawa gitu, dia bilang dia muslim, sepertinya dia tidak minum alkohol. Saya itu kaget, oh ini alkohol, sedikit alkohol gitu. Nah, singkat cerita, saya diceritakan kenapa saya harus melakukan adat upacara tersebut gitu. Pada waktu tepat 1 bulan atau 3 minggu sebelum saya datang, ada orang Jawa yang menikah dengan gadis di situ. Terus karena tidak melakukan upacara adat, 3 hari kemudian meninggal. 3 hari kemudian meninggal. Karena apa? Saya sempat tanya,
kenapa kok seperti itu, mungkin karena sakit kan, saya berpikir kok sakit karena sakit ya. pusing gini macam, karena cuaca mungkin beda dengan yang di sini gitu Jawa. Ternyata kata orang di sana gitu, ketika nenek moyang itu harus tahu suara kita terlebih dahulu gitu, karena suara kita berbeda kan, dimanapun misalkan suara di sini logat dialek saya yang di sini dengan yang di sana berbeda gitu. Menurut adat sana. Nah si pemuda ini berkeliling atau mungkin cari ubi lah, kasbi di sana untuk membuat makanan khas di sana, ke hutan-hutan. Nah mungkin kata mereka nenek moyang di sana mendengar suara yang berbeda. Saya awalnya mengiyakan gitu ya, belum berkenal, intinya belum tahu lah, belum akrab. Waktu di situ juga pas waktu awal saya diperkenalkan gitu, ya sempat dibacakan sesuatu lah, intinya sempat dibacakan, disiram dengan air sopi gitu, disentik-sentik dengan air sopi gitu ke muka gitu untuk semacam perkenalan. Saya menganggapnya positif sih, karena mungkin adat di sini seperti itu ya, saya lakukan gitu, intinya itu. Cuma waspada, tetap saya waspada. Nah 3 minggu saya mendengar kabar seperti itu, katanya ada yang orang Jawa meninggal. Saya masih berpositifnya, oh mungkin karena kecapean lah, tapi adat tadi juga kita mengiyakan ya, memang harus ada adat dulu gitu. Nah langsung ke Shopee ya, saya bahas tentang Shopee itu. Ternyata kulik tentang Shopee, saya nanya-nanya, Shopee ini kayak semacam minuman khas di sana gitu, dan kental, tradisinya kental. Ketika misalkan saya dengan Ananda nih, saya saudaraan dengan Ananda nih, terus Ananda beli motor, minta beli motor baru kan, saya datang bawa sebotol isinya Shopee kan, saya kasih kan Ananda, ini saya minta motornya, baru dibeli loh, dia baru dibeli, mau nggak mau Ananda kasih ke saya. Oh di sana tradisinya seperti itu, mau nggak mau Ananda kasih ke saya, meskipun baru ya, kita saudara tuh, barang apapun kita minta gitu, dengan Shopee, dengan sebotol Shopee kita kasih, motor buat saya harus dikasih. Kejadian pas ketika saya di sana, kejadian dialamin sendiri, maksudnya kejadian ketika melihat ya, itu kan iya. Waktu itu hanya sebatas omongan cerita masyarakat gitu. Kejadian itu ketika tidak dikasih ya, besoknya meninggal. Besok meninggal, dan saya juga masih iya enggak seperti ini gitu kan, iya enggak seperti bisa ini. Ya? Kok bisa gitu di luar nalar gitu, di luar nalar kok, kenapa ya, iya enggak gitu, kenapa ya, mungkin ada di sana mungkin ya. Saya juga bercerita dengar cerita dari masyarakat di sana di gitu, pulau itu gitu. Dan saya juga ya sempat tahu kebenaran hal itu gitu. Ketika ada masih satu marga di sana, pakainya marga ada satu marga gitu, terus kayak dia menyimpan ketika ada orang meninggal gitu, misalkan target yang dituju siapa, kita tulis saja di situ siapa namanya, dikubur dengan itu, dikubur dengan jenazah itu. Misalkan target nama-nama siapa yang ingin dijailin gitu, kuburan. Itu kan saya takut ya, kebetulannya lagi bukan kebetulan sih, mungkin saya sudah dapat asuransi nih, sudah dapat jaminan dari tuan tanah. Ketika saya kenapa-napa, justru orang yang mencelakakan saya bakal tidak selamat gitu. Saya berarti di sana maksudnya gini ya, tuan tanah itu lebih besar gitu, kepala desa atau apa itu tuan tanah? Sebetulnya tuan tanah itu ya bukan kepala desa juga sih, ada kepala desa khusus untuk desa sih ya. Kalau untuk lebih ke tuan tanahnya, untuk kayak macam itu tanah milik siapa gitu, jadi mereka berkuasa gitu. Jadi penunggu, intinya tertua di situ gitu, intinya tertua pada saat itu, dituakan kayak kepala suku kan? Iya, semacam kepala suku, tapi jadi dari beda marga gitu, dari marga-marga yang berbeda gitu intinya. Terus saya juga ditempatkan, tempat tinggal saya ini saya tahu itu saya dikasih tahu oleh teman saya itu 3 bulan setelah 3 minggu setelah ingin perpisahan. Jadi ternyata di tempat yang saya tinggal itu
ternyata di tempat saya yang tinggal itu ada sesuatu gitu. Oh iya. Ada sesuatu Di rumah itu. Di rumah yang saya tinggal. Karena rumah itu di ujung, karena SD-nya sekolahnya di ujung hutan gitu. Di ujung ada hutan. Terus rumahnya di pojok di belakang. Jadi ada satu jalan satu tapak di depan di depan rumah itu lapangan untuk adat gitu. Jadi ada jalan satu tapak untuk menuju ke hutan. Nah, konon katanya itu jalan itu kata masyarakat bilang. Masyarakat juga sempat mempertanyakan ketika, loh kok kenapa ditempatkan di rumah itu? Bertanya-tanya ya. Ternyata rumah jalan setapak itu jalannya nenek moyang berkumpul di perkumpulannya di lapangan. Otomatis ketika titik temu gitu, jalannya intinya jalan awal gitu, jalan kayak gerbang, bukan sih, kayak gerbang mereka gitu. Intinya gitu ya. Saya berpikiran, oh ya udah biasa aja kan. Saya juga kalau misalkan itu sambil malam-malam kita buka jendela gitu, dibiarkan saja seperti itu. Nah terus singkat, saya pernah kejadian itu ibaratnya saya pas waktu itu malam-malam selepas belajar dengan siswa-siswa kan, teman saya tidur di kamar, saya di luar, saya di ruang tamu, ada situ ruang tamu, saya duduk di kursi kan sambil mainan HP karena nggak ada sinyal, tapi kita mainan HP game-game gitu kan, game-game yang kita sudah download di waktu di offline ya. Offline. Nah pintu sengaja saya buka karena gerah kan, saya butuh angin gitu, gerah. Terus waktu itu kaget itu ada bayangan besar dan itu hewan tinggi besar, tidak listrik, tinggi besar hitam itu semacam, saya berpikiran itu anjing karena di sana banyak sekali anjing. Maaf dipotong. Itu kelihatan bayangannya kan tidak ada cahaya ya, dari mana kelihatannya? Saya sepintas kelihatan bayangan, tapi padahal itu benar ya. Sepintas kelihatan bayangan, saya menghibur diri, oh itu bayangan. Iya. Itu juga teman saya juga tahu ketika di akhir ya, karena kita komitmen ketika terjadi hal sesuatu apapun tidak berbicara. Saya juga kurang ajarnya teman saya ini, ada satu hal yang adalah yang nanti saya ceritakan gitu. Ada satu hal yang memang kenapa saya tahunya sekarang gitu. Kalau dari dulu mungkin saya takut ya. Nah saya juga ceritanya di akhir, saya ngeliat kayak anjing tinggi besar gitu. Terus waktu itu karena dekat pantai, angin besar juga kan ya. Terus saya buru-buru, pikiran saya positif, oh itu anjing. Karena banyak angin, tetap di depan pintu. Tepat itu ya sekitar udah 6 bulan kalau nggak salah, sudah 6 bulan, sudah lama saya di situ, tepat di depan pintu. Langsung karena jarak dari pintu saya dari tempat saya duduk ke pintu itu sekitar 2 meteran lah, 2,5 meter gitu. Sontak saya langsung tutup kan. Saya langsung tutup. Terus ya itu bunyi kayak ngebuka-buka gitu. Kayak iya buka. Waktu itu mama masih pakai kayu sih ininya. Ini pembatasnya kayu. Langsung saya lari. Itu sendiri di dalam? Waktu itu sendiri di ruang tamu kan. Teman udah tidur di kamar. Di situ ada 2 kamar, tapi kita pakai 1 kamar. Nggak tahu alasannya kenapa kita harus suruh pakai yang. Oh, memang tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai, harus pakai satu. Harus bareng sih intinya mah. Saya lari kan ke situ. Teman langsung bangun kaget, kenapa? Nggak apa-apa kata saya, bilang nggak apa-apa lah. Karena komitmen. Pengen tidur karena komitmen itu kan. Besoknya saya datang cerita ke salah satu guru di sana gitu. Ternyata apa yang saya lihat sama persis dengan apa yang dia mimpikan. Oh, dimimpiin. Saya juga cerita, terus dia aneh, kok bisa sama? Mungkin pada malam itu acara puncak pertemuan tuan nenek moyang, mungkin ya, perkumpulan malam nenek moyang mungkin. Mas saya berpikir,
geser kebetulan saya. Kita mencoba kebetulan positif lah intinya karena kan kita kan belum 1 tahun nih ya. 1 tahun saya harus kuat lah, harus positif dulu lah, jangan sampai saya nyerah duluan nih Iwan. Terus setelah itu karena jarak dari WC atau tempat kamar mandi dari rumah itu lumayan jauh ya. Oh berarti di tempat tinggal nggak ada WC? Beda tempat gitu. Ada sekitar lumayan jauh gitu. Makanya kalau misalkan kita jam 12 malam gitu kan, jam 12 malam, jam 1 kita ada ingin ini kan, ya itu saya sering ngajak teman-teman siswa gitu suruh menginap. Oh iya. Pas jam malam saya bangunin semua tuh. Oh suruh. Saya bangunin semua, suruh antar semua. Tapi kan tetap pernah mengalami sendiri kan. Pernah mengalami sendiri ya. Mau nggak mau gitu. Mau nggak mau saya sendirian gitu. Karena udah terlanjur udah ya gimana kan ibaratnya. Iya. Di situ coba berpositif saja lah intinya. Oh tidak apa-apa, intinya saya baik-baik datang di sini, baik-baik kan, saya ingin memajukan desa ini. Toh kalau misalkan itu pun mungkin tidak sampai mencelakakan. Ya biasa aja sih, intinya saya biasa gitu. Terus waktu itu karena di bawah pohon sukun yang lagi berbuah gitu di tempat ini, awalnya enak nih, santai, ada bunyi kan. Nah di belakang WC itu satu jalur satu arah dengan yang tadi jalan satu rumah itu, jadi satu jalurnya gitu di tempat ke hutan tuh. Nah di situ saya berpikiran ya mungkin ini terlihat karena saya kaget ngedenger bunyi gitu. Bunyi apa itu? Bunyi semacam kayak pohon sukun jatuh. Oh. Pohon sukun itu jatuh. Pikirannya masih positif gitu? Apa pikiran masih positif awal. Cuma ketika penerangan mati, lampu mati gini. Kan saya bawa HP yang ada. Iya. Yang waktu itu saya bawa HP robot yang senternya. Ya. HP robot mati, saya kaget kan. Itu saya buru-buru langsung saya gedor, saya dobrak kan, langsung saya pulang kan, saya langsung lari kan. Iya. Teman saya bilang kenapa? Enggak apa-apa kan, saya bilang. Ternyata pas waktu itu teman saya kan, maksudnya dia bangun, dia ngelihat ada sesuatu di dalam SD itu. Oh, apa ya? Jadi ada anak kecil usia 2 tahun kelas 2 SD lagi di situ lagi nulis sendiri gitu. Jam berapa itu? Itu sekitar jam 1-an. Jam 1 jam setengah 1-an lagi nulis sendiri. Kok bisa tahu? Padahal keadaannya gelap kan ya, gelap. Ya kan kayak menurut dia kayak dia pakai baju hitam, pakai baju merah putih. Oh, seperti layaknya anak SD. Itu dia udah nggak bisa. Saya harus cerita nih. Nggak bisa tahan dia. Ya, ada. Saya langsung. Oke, mungkin kayaknya saya harus tanyakan sama masyarakat juga kan, bener gak keberadaannya. Ternyata memang dulunya ada anak kecil yang meninggal di situ. Dan mereka tenang kok, baik-baik aja. Enggak sekali gitu, enggak mengganggu gitu. Terus ada lagi ya pas ingin di akhir ya kita saling cerita, ternyata yang rumah yang saya tempati itu pertama itu rumah lama yang tidak dihuni, rumah lama, dan saya juga nggak boleh memakai area belakang gitu. Area dapur belakang gitu yang terbuat dari geribik kayak gitu, sama tidak boleh. Tapi karena saya yakin nih, saya teman-teman saya udahlah bisa ya kita pakai gitu untuk menjemur gitu. Ternyata di situ tuh ada
bekas penghuninya dulu gantung diri di situ, di dalam, di area belakang, di rumah di yang kita tidur. Oh, yang ditempatin? Di tempat yang kita tidur. Makanya saya pas pertama datang saya tanya kan, ini foto siapa? Ada foto hitam putih itu ditempel di kamar. Di kamar. Jadi kamarnya tuh dinding tapi belum selesai di cat, belum selesai di semen lah intinya. Masih pasir kayak gitu. Kayak masih pasir gitu. Ada foto gitu kayak print-printan mungkin ya. Ada satu keluarga gitu. Terus ada foto yang lainnya juga. Nah di situ kan saya diceritakan ada sempat gantung diri gitu. Makanya jangan aneh ketika ada bunyi suatu malam-malam di kamar di rumah gitu itu kan, di kamar. Terus di sana juga ada tragedi sebetulnya. Ada tragedi yang dinamakan Resirenan ya. Tragedi Resirenan. Dulunya desa saya itu konflik, intinya sering perang dingin lah antar suku lah. Jadi antar di pulau desa. itu tuh bukan hanya satu desa, ada beberapa desa tapi jaraknya mungkin agak jauh-jauh. Jadi mereka untuk kayak ada perang antar desa itu. Dan tragedi Resirenan itu sebetulnya nenek yang cukup berumur intinya, dan dia mengorbankan dirinya demi perdamaian ketiga desa itu. Ada yang desa namanya Keleobar, Lam Desar Barat dan Lam Desar Timur. Jadi di sana ada tugunya itu. Kalau untuk bagian desa Keleobar itu ada, jadi nenek dipenggal kepalanya, dipenggal secara hidup dipenggal kepalanya, terus badannya di Lam Desar, kepalanya di Keleobar. Untuk dikuburkan perdamaian, bukan dikuburkannya. Jadi ada tugunya itu nanti tugu kepalanya di Keleobar, yang badannya di Lam Desar. Itu orang Lam Desar Timur. Orang Lam Desar Timur dan Lam Desar Barat. Kebetulan nenek itu orang Keleobar. Itu diceritakan oleh warga desa. Diceritakan oleh masyarakat. Kenapa? Makanya di sana itu sangat kental ketika orang Lam Desar memotong rambut orang Keleobar. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ya itu akan ada darah. Kalau untuk masyarakat akan ada darah. Tidak boleh memotong rambut. Gitu. Tidak boleh memotong rambut orang. Jadi orang Lam Desar sendiri tidak boleh memotong rambut orang Keleobar. Gitu. Jadi ya nenek itu berkorban intinya untuk supaya desa itu damai. Sempat hits juga di sana teror potong-potong kepala kan. Oh iya. Teror potong-potong kepala itu lucu sebenarnya. Potong-potong kepala yang itu sempat kita diteror intinya. Kan waktu itu ada proyek pembangunan jalan ya, pembangunan jembatan. Nah, pembangunan jembatan kan isunya kalau untuk lebih kokoh pakai kepala, ya kan? Oh, berarti kepala. Sama yang kayak di Jawa ya? Sama di sana juga karena yang membuat jembatan itu orang Jawa. Oh. Waktu kita di situ kita sempat diteror. Jangan mainan sama Pak Guru Jawa, dan nanti dipotong kepala, ya kan? Padahal kan sempat diteror isi potong-potong kepala itu sempat rame. Tapi emang ada kejadiannya? Belum sempat sekilas mendengar sih, tapi waktu itu sempat hebohnya ketika orang itu di desa itu ya tidak seperti biasanya gitu. Pas waktu ingin dibangun jembatan itu ya sepi keadaannya, ketika biasanya rame gitu. Jadi orang tuh di dalam rumah gitu, jarang berpergian intinya gitu. Kalau di sana kira-kira kalau misalnya di Jawa kan mungkin setannya kayak pocong ya, kayak genderuwo. Dan kalau di sana lebih ke apa sih itu? Kayak bola api sih ya. Kayak Banaspati tuh. Jenis Banaspati kayak gitu sih ya. Jenis Banaspati ya itu
Saya belum ini sih, belum apa, belum pernah melihat secara langsung sih, hanya mendengar cerita gitu. Sekental apa adat di sana? Menurut saya ketika Shopee saja bisa dijadikan alat tukar, Iya. itu kan dijadikan kayak semacam sebotol aqua seperti ini, jadi kayak dijadikan barter gitu, untuk melakukan transaksi apapun gitu. Bahkan bisa sampai kalau ditolak bisa sampai meninggal kan. Dan ketika kita tidak suka dengan orang gitu, makanya ketika kita tidak suka dengan orang itu gitu, bisa jadi besoknya kan langsung meninggal gitu di sana. Oh, berarti Shopee di sana multi talent ya, serbaguna ya. Serbaguna juga ya. Ya kan, sekali sempat menimpa orang meninggal, awalnya sehat-sehat terus besoknya meninggal, itu ada itu tetangga gitu kan sekali. Ya itu katanya mendengar kabar karena menolak itu kan Shopee itu. Kalau misalkan pernah nggak sih diwanti-wanti gitu sama warga sebelum datang gitu, ya udah jangan kayak gini ya, di sini ada gini gitu. Banyak masyarakat gitu, mama piara, kita sebutnya mama piara karena saya dikasih makan sama beliau. Kita tidak boleh ke hutan, kita tidak boleh ke, ada satu tempat di sana kayak air terjun, itu air jernih, sangat jernih, kita tidak boleh ke situ. Jadi waktu ada pembuatan di sana kan tidak ada listrik dan tidak ada air bersih, sumber air bersih. Jadi ingin dibor dari, ada orang waktu itu, orang Medan atau orang luar pulau itu ingin melakukan semacam penelitian air bersih di situ gitu. Tapi ketika tidak berapa lama sih itu, karena mungkin lalai upacara adatnya. Ya seminggu setelahnya itu sakit kan, bahkan tidak bisa bicara gitu. Oh iya, tidak bisa bicara. Jadi menurut saya ketika kita di suatu tempat manapun ya, ketika adatnya seperti itu ya kita ikutin gitu. Berarti dia kayak melanggar gitu. Iya, mereka kayak bisa ngomong lagi kan? Itu kurang tahu, mereka bilang tidak bisa bicara kan seperti itu. Berarti memang benar-benar sakral ya? Sakral sih menurut saya, sangat kental. Dan ya ada juga sasi-sasi kayak gitu. Jadi saya pohon di sasi itu tidak boleh. Jadi tidak boleh, misalkan Ananda punya pohon mangga, jadi ke tempat peribadatan disasi dulu untuk 3 tahun misalkan. Jadi selama 3 tahun pohon itu tidak boleh diambil oleh siapapun buahnya. Disasi itu apa? Disasi itu kayak semacam diakuisisi sama gereja gitu. Jadi dilindungi lah intinya. Tidak boleh ada siapapun yang disakralkan, tidak boleh ada yang mengambil kecuali orang itu sendiri. Orang yang punya itu sendiri. Jadi tapi ketika melanggar ya ada sih dendanya gitu, denda. Jadi tidak boleh asal mengambil dendanya makanan berupa. Kayak misalkan ada berupa materi, terus ada berupa kayak untuk di tempat peribadatannya. Seperti saya kurang begitu ini sih untuk mengulik ke situnya. Ini kan tadi kan bilang kan ada komitmen bersama temannya ya. Iya. Nah setelah pulang apa yang dibeberkan gitu? Itu kan yang setelah pulang itu kita sama-sama yang pertama cerita dia sering dijailin di situ, sering dibangunin, sering ada bunyi, tapi dia tetap tidak membangunkan gitu. Dan bagusnya dia berani ya, intinya ya kita sama-sama berani gitu. Gimana lagi ya? Mau minta tolong sama siapa? Mau minta tolong sama siapa, harus berani gitu. Warga juga jauh gitu. Terus kayak satu, kita dibuka kalau misalkan jangan di situ tempat gantung diri gitu kan. Terus kayak dia sempat dengar kayak suara
udah apa ya, udah tinggi besar gitu, kayak mau mengadakan upacara adat gitu. Dia berarti bilang rame tapi kayak acara gaib seperti itu tuh. iya. Acara gaib dan orang tidak tahu gitu, dan malam hari lagi tempatnya di depan ya. tempat di depan, persis di depan kita itu ada sumur, di depannya ada lapangan intinya itu. Dia ada jalan satu tapak gitu. Dia bilang seperti itu. Kalau saya bilang kalau saya melihat tinggi besar kan. Terus ya ketika saya ke belakang pas waktu ingin ngejemur gitu kan. Ingin ngejemur kayak ada kejadian kayak ada sesuatu yang jatuh tapi di luar nalar kita gitu kan. Ya saya waktu itu berpositif saja lah intinya, selagi kita tidak mengganggu gitu. Lagi kita mengingat di ya, luar pulau Jawa ya. Pulau orang juga kan. Iya. Pulau orang juga mau gimana kan, kita berpositif. Mungkin itu angin, mungkin ini apa. Tapi kan warga sempat mewanti-wanti sih. Dan kenapa warga jarang yang datang ke kita, paling juga banyaknya itu ketika siang itu apa, ketika malam nggak ada. Malam anak-anak jarang ya? Justru malah anak-anak yang karena memang itu mereka peduli gitu, mereka ingin menemani saja sih intinya, menemani. Mungkin ada ini nggak, kayak misalkan yang disembunyi nama warga gitu, yang sampai sekarang belum diketahui, penasaran itu, atau mungkin justru dibeberkan pas mau pulang gitu. Ada satu makam di tempat saya mengajar itu. Saya tanya ini makam siapa, ternyata itu sebetulnya miris juga sih, kelas 9, kelas 3 SMP gantung diri di depan kelasnya gitu. Di sekolah itu di sekolah itu, dan dimakamkan di situ kan. Mereka bilang saya bilang kenapa kan. Ternyata mendapat perlakuan tidak senonoh oleh oknum di situ. Itu oknum guru? Iya, ada oknum guru di situ. Cewek? Perempuan yang meninggal gantung diri situ. Makanya saya tanya ini makam siapa, mereka bilang alumni. Sebetulnya si anak itu belum lulus. Iya. Belum lulus, masih kelas 9. Tapi belum pernah ngeliat sosoknya. Belum pernah. Itu entah itu dari oknum itu, entah itu dari pemuda ya, entah itu pemuda, entah itu saya belum mengulik karena itu menurut saya sensitif sekali ketika saya menanyakan kepada warga, karena di situ juga masih ada keluarganya gitu. Masih ada keluarga, dan itu belum lama, 3 tahun sebelum saya di situ. Belum lama berarti ya. Terus misalnya ini nggak, masih bertanya-tanya nggak, apa udah nemuin jawabannya kenapa Bahar nih ditempatkan di situ sama teman? Kan tadi sempat nyinggung juga warga katanya tanyain ya. Iya. Ditempatkan di situ karena mungkin desa itu belum terjamah oleh tenaga pendidik. Kan waktu SM3T saya kan angkatan ke-6. Jadi selama 5 tahun kemarin ke belakang itu belum ada yang ditempatkan di situ. Sama sekali. Dan itu juga udah lama kosong ya? Dan itu udah lama kosong. Untuk rumah itu ya, maksudnya untuk rumah yang saya tinggal, yaitu sebetulnya ada rumah dinas itu ada 3, tapi yang ditempati hanya 1 yang penduduk situ, sekitar situ, dan rumah 2 itu kosong. Tapi kita ditempatkan di situ ya untuk ya sekedar ya kitanya mau di situ juga sih intinya. Ada yang tempat privasi sendiri. Iya, maksudnya nggak bareng sama kepala suku atau kepala sekolah. Lebih nyaman lah, apalagi minoritas ya. Iya, apalagi beribadah kan ya. Kita minoritas untuk lebih fokus beribadah gitu. Sebenarnya kalau misalkan di tempat-tempat kayak gitu, apalagi kita SM3T ya. Iya. Itu lebih ke berpikir mungkin ke secara pendidikannya ya. Pendidik kita dan sebagainya, tugas lah ya. Tugas ini kan sangat berat ya, apalagi perjalanan juga jauh ya. Terus misalnya lagi pengalaman di laut gitu ya. Sangat ombaknya gede nggak sih di sana? Ya, kita juga sempat kayak kebetulan saya bisa berenang itu pas di sana sih. Saya bisa berenang pas di sana. Bisa sedikit berenang pas di sana.
ketika angin barat ya saya benar-benar mengalami gitu, benar-benar mengalami di mana ombak itu kayak ingin ngegulung gitu. Kayak ingin ngegulung gitu. Saya benar-benar mengalami sama teman saya kan. Cuman saya sudah karena tadi pas awal saya bilang saya sudah dapat asuransi jaminan ibaratnya. Ketika saya apa-apa tenang, tidak ada apa-apa gitu. Jadi itu diingatkan sama kepala suku atau bapak pendeta lainnya, intinya tenang, aman. Intinya masyarakat di sana membiarkan lah, sok mau kemana, mau apa sebenarnya, mau naik sampan kemana, mau ini kemana gitu, mau ke laut kemana ya. Ombak besar, cuman kan kita juga sebesar-besarnya ombak, kita juga ya satu sih, kita berdoa kan, intinya kemana-mana berdoa. Terus meskipun saya berpikir meskipun kita pandai berenang, namanya di laut ya, apalagi itu saya lihat laut Arafuru juga kan, ombaknya gede juga ya. Saya lihat ke bawah itu warnanya biru, berarti dalam ini kan, ini tidak terjangkau kan intinya. Ya itu sih intinya, doa sih, yang penting itu ya, yang penting pokoknya kalau misalkan dapat tugas keluar pulau atau keluar ini, yang penting percaya diri aja ya, percaya diri. Walaupun dapat cerita pengalaman juga tentang horor-horor ya, ya mungkin di luar nalar juga ya, mungkin di Jawa juga belum ini kan ya, belum pernah. Di Jawa belum pernah, di Jawa sama sekali belum pernah. Dan yang pengalaman yang itu ya ketika saya di luar sih intinya, Jawa belum pernah. Baru di laut situ ya baru dapat ini ya. Ada pertanyaan nih dari teman-teman nih. Gimana? Katanya di sana sering tawuran gitu. Tawuran. Alhamdulillah ketika saya di tempat di sana. Mungkin lebih ke bentrok ya, bentrok antar pemuda. Kalau sini kan bahasa tawur, kalau di sana kan gesekannya lebih ke suku mungkin ya. Paling saya melihatnya kayak untuk memperebutkan perempuan sih ya, memperebutkan perempuan. Di sana juga ada adat yang di mana kayak adat dari desa saya, dari desa Lamisar Timur, panas pela gitu. Panas pela dalam artian berkunjung ke pulau lain. Jadi di sana itu bujang-bujang dari desa saya main ke sana gitu, pulau sebelah gitu. Dan di sana suruh milih, sok ingin gadis yang mana. Oh iya. Gitu. Jadi ketika bujang sama gadis gitu, masih gadis, kalau misalkan harus mau gadisnya gitu. Jadi dibawa pulang. Biasa kayak gitu. Ada kayak gitu. Lebih ke gesekan, perebutan. Saya juga diceritakan itu kan. Harta wanita ya. Ada lagi nih ya, bentar dulu, belum selesai. Cepetan atau nulisnya. Ini orang sana takut sama hantu Jawa nggak katanya? Mungkin malah lebih nggak kenal kali ya hantu Jawa ya? Sama aja sih intinya, kayak mereka itu kayak takut ke apa? Tetap mereka juga tahu kan, pasti tahu. Cuman belum dengar cerita kayak ada tuyul gitu. Belum ada ya? Kayak ada genderuwo ya, paling kayak gitu. Bola api gitu ya. Kayak bola api kayak gitu ada. Lebih bisnisnya berarti lebih ke adat ya. Lebih ke adat sih, mungkin lebih ke yang ke adat. Kalau untuk penampakan kayak gitu jarang sih ya. Lebih ke kental dengan adat ya, misalkan menolak sesuatu atau melakukan sesuatu bisa di ini ya. Terus juga kita kayak tidak boleh ya, sama tidak boleh berkata-kata kasar ketika kita di satu, mungkin kita main ke hutan gitu, terus kita tidak boleh berkata-kata kasar sama aja ya, berarti aja sih, apalagi di alam kayak sekarang di sini juga kan, kayak misalnya di pegunungan kan ya, kita nggak boleh merusak alam, tidak boleh berbahasa kasar ya. Ya oke, terima kasih siap. Ini pengalamannya seru sekali ya. Mulai dari tadi, pokoknya teman-teman nih, kalau yang belum ngelihat part satunya yang edisi tentang pengalaman Abahar di sana ya, secara pendidikan juga, terus juga adat di sana dan sebagainya, pokoknya ditonton juga. Dan jangan lupa yang ini juga
di subscribe, Siap. di like, di komen dan di share. Terima kasih ya Bahar udah datang ke sini. Sama-sama. Pokoknya balik lagi jangan lupa di subscribe, like, comment and share Babadan Kreatif. Terima kasih buat Visabian FR, Ibong Project, teman-teman Karang Taruna, Kecamatan Sindang, Desa Panganjang, Babadan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.